Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengar hadis dari Rasulullah kemudian menjaganya lalu menyebarkannya. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat karena banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama melanjutkan membaca kitab Mukhtasar Shahih Bukhari Muslim karangan Imam Suyuti, hadis ke-28. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis nomor 28. Hadis nomor 29. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis nomor 28, saya ulangi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Akhrajahu Bukhari wa Muslim ngan Abi Hurairah. Artinya hadis ke-28, barang siapa yang berdiri salat pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Status hadis ini tentu saja sahih. Hadis ini bisa Anda baca juga dalam kitab Al-Jami' Shaghir karangan Imam Suyuti, hadis nomor 8901, dan dalam kitab Sahih Bukhari karangan Imam Bukhari dalam hadis nomor 37, dan bisa Anda baca dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 760. Penjelasan Imam Bukhari menjelaskan bahwa puasa Ramadan menghidupkan malam Ramadan dan menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah bagian dari iman. Dan yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan beribadah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi singkatnya begini. Ketika bulan Ramadan tiba, maka ada 3 amalan baru di bulan Ramadan itu yang harus kita perhatikan, tentu selain amalan-amalan wajib lainnya. Yang pertama, puasa di bulan Ramadan pada siang harinya, kemudian malamnya menghidupkan malam bulan Ramadan, dan yang ketiga mencari malam Lailatul Qadar. Ketiga amalan ini pahalanya di sini disebutkan sama. Siapa yang puasa di bulan Ramadan maka dosanya akan diampuni. Atau siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan maka dosanya akan diampuni. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang mencari malam Lailatul Qadar juga dosanya akan diampuni. Tetapi syaratnya 2, 1 imanan wah ihtisaban. Syaratnya 1 iman,
kedua mencari ridha Allah. Jelas ya? Nah, kedua syarat ini tentu membedakan dari orang-orang yang puasa di bulan Ramadan bukan karena iman dan juga bukan karena ihtisab, mencari pahala Allah, mencari ridha Allah. Contohnya siapa? Contohnya kita mungkin ya. Kalau paling enggak saya ketika masih kecil, masih usia-usia SD, ketika belajar berpuasa, tentu anak-anak kita itu ketika belajar berpuasa mungkin mereka berpuasanya itu bukan karena ihtisab mencari pahala, tetapi ada yang berpuasa itu karena malu pada temannya. Temannya usia 7 tahun sudah berpuasa sementara dia belum, jadi malu. Karena malu itulah dia berpuasa. Ini meskipun perbuatan baik tapi masih belum sempurna seperti hadis ini, karena yang diharapkan pada hadis ini adalah ihtisab. Nah, hal itu juga biasanya enggak hanya dilakukan oleh anak kecil, orang-orang dewasa pun kadang ada yang puasa karena malu sama mertuanya, misalnya malu sama bawahannya, misalnya dia berpuasa ihtisab. Nah, juga bukan karena iman. Ada orang-orang yang tidak beriman tetapi dia itu tetap berpuasa. Dia tidak percaya kalau puasa itu memberikan kebaikan kepada kita, bahkan gak setujulah dengan syariat puasa, tapi dia tetap beriman. Karena apa? Malu sama anak buah misalnya. Masa anak buahnya pada puasa dia tidak, masa anak yang kecil puasa dia tidak, atau karena perasaan-perasaan yang lain seperti misalnya karena ria, menjilat, mencari jabatan, dia berpuasa. Begitupun ketika dia menghidupkan malam bulan Ramadan. Nah, yang berlaku di daerah kita Indonesia khususnya itu cara menghidupkan malam bulan Ramadan itu yang khas, satu dengan sholat tarawih, yang kedua dengan tadarus Al-Quran. Jadi sholat tarawih dan tadarus Al-Quran itu biasanya menggema ketika bulan Ramadan tiba. Itu merupakan salah satu cara orang-orang kita Indonesia menghidupkan malam bulan Ramadan. Tentu enggak hanya itu, banyak ibadah-ibadah lain yang bisa dilakukan ketika malam bulan Ramadan tiba, seperti membuka majelis zikir, membuka majelis ta'lim, kemudian tabligh akbar, santunan anak yatim, banyaklah pokoknya bentuk-bentuk ibadah apapun yang disyariatkan oleh Allah dan dilakukan pada malam bulan Ramadan, insya Allah itu masuk dalam kategori menghidupkan malam bulan Ramadan yang diberi pahala, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, nah tadi puasanya berpahala, menghidupkan malam bulan Ramadan berpahala, plus satu lagi mencari malam Lailatul Qadar. Menghidupkan malam atau beribadah pada malam bulan Ramadan itu bagus, tetapi kebagusan tersebut akan makin bagus, akan makin sempurna ketika dalam hatinya dia juga bertujuan ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang misteri. Tidak setiap orang yang menghidupkan, yang beribadah di malam bulan Ramadan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk mencarinya dari awal bulan sampai akhir bulan, dari tanggal 1 sampai bulan Ramadan itu selesai untuk mencari malam Lailatul Qadar. Syukur-syukur kita mendapatkan malam Lailatul Qadar sehingga kita mendapatkan pahala beribadah di malam itu 1000 kali lipat. Kalaupun kita tidak sampai mendapatkan waktu inti malam Lailatul Qadar, toh kita sudah mendapatkan pahala mencarinya. Itu kan. Sudah jelas ya? Nah, tentu hubungannya dalam bab ini karena konteksnya ini dengan konteks kitab iman, maka ketiga amalan itu tadi, yaitu puasa bulan Ramadan,
beribadah di malam bulan Ramadan, dan 3, mencari malam Lailatul Qadar menjadi salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang. Ya, kalau kita tadi itu setback kepada konsep awal bahwa iman itu ada sekitar 70 cabang lebih, maka kira-kira puasa bulan Ramadan itu ya porsinya sekitar 3%. Ibadah di malam bulan Ramadan 3%. Kemudian mencari malam Lailatul Qadar 3%. Meskipun pembagian seperti itu bukan pembagian yang benar sebenar-benarnya, ini hanya perumpamaan saja. Jadi kalau dari 70 cabang iman, nah ini merupakan 3 bagian dari cabang itu. Jadi sekitar 10%-an gitu kan. Jadi bisa diambil pelajaran bahwa orang yang melaksanakan puasa bulan Ramadan imanan wahtisaban, ketika itu tentu imannya sedang naik. Tetapi orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa secara imanan wahtisaban, apalagi dia tidak puasa sama sekali, bisa dipastikan imannya ketika itu sedang berkurang. Begitupun ketika seseorang yang beribadah di malam bulan Ramadan, tentu bisa dipastikan ketika itu imannya sedang naik, sedang plus. Naik tandanya apa? Tandanya dia mau beribadah atau sholat di malam bulan Ramadan. Begitupun kalau orang yang tidak qiyamul lail di malam bulan Ramadan, imannya sedang minus. Tandanya apa? Dia tidak qiyamul lail di malam bulan Ramadan. Kemudian kalau orang yang tidak bertujuan mencari malam Lailatul Qadar, dia juga imannya berarti sedang kurang. Indikasinya apa? Indikasinya dia tidak mencari malam Lailatul Qadar. Kita lanjutkan hadis nomor 29. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akhrajahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Status hadis ini sahih. Artinya hadis nomor 29. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih. Hadis ini bisa Anda baca dalam kitab Al-Jami'us Shaghir hadis nomor 8775, dan dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 38, dan dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 760. Penjelasan singkat, puasa bulan Ramadan merupakan bagian dari iman. Barang siapa yang meninggalkannya maka berkuranglah keimanannya. Sudah jelas tadi ya, bahwa puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu tanda keimanan seseorang. Kita lanjutkan hadis nomor 30 dari Mukhtasar Sahih Bukhari Muslim karangan Imam Suyuti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innad dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati warauhati wa syai'in minad duljati. Akhrajahul Bukhari wa Nasa'i ngan Abi Hurairah. Artinya hadis ke-30, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Tidaklah seseorang akan bersulit-sulit menjalankan agama melainkan ia akan dikalahkannya. Maka teguhlah dalam beramal, dekatilah kesempurnaan, berilah kabar gembira dan mintalah pertolongan dengan beramal di waktu pagi,
setelah matahari tergelincir dan sedikit dari waktu malam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Nasai dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih. Hadis ini bisa Anda baca dalam kitab Al-Jami'us Shaghir hadis nomor 1969, dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 39. Keterangan singkat. Sesungguhnya agama Islam itu memiliki banyak kemudahan, apalagi jika dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya. Seseorang yang berlebih-lebihan dan bersusah payah dalam beribadah pada akhirnya akan terkalahkan. Oleh karena itu, lakukanlah ibadah dengan benar, dekatilah kesempurnaan, berbahagialah dengan pahala ibadah yang benar, dan mendekati kesempurnaan tersebut walaupun sedikit namun dikerjakan secara rutin. Bantulah ibadah agar bisa kontinu dengan cara menjalankannya di waktu-waktu masih bersemangat, seperti di waktu pagi, di waktu setelah matahari tergelincir, dan sebagian waktu malam. Contoh orang yang beribadah secara berlebihan adalah orang yang melaksanakan sholat tahajud sehingga sholat subuh terlewat karena kesiangan. Orang yang tidak mengambil rukhsah. Contoh lainnya, orang yang tidak mengambil rukhsah ketika Allah memberikannya, seperti orang yang tidak melaksanakan sholat jamak qashar padahal Allah telah membolehkannya. Innad-dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Maksudnya apa? Pemahamannya satu, jika dibandingkan dengan agama-agama terdahulu yang ada, maka agama Islam merupakan agama yang paling mudah. Contoh agama terdahulu, kalau dia mau bertobat, maka dia harus bunuh diri, kan begitu. Kemudian tobatnya baru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau agama Islam, kalau dia seseorang berdosa mau bertobat, cukup niat bertobat, kemudian tidak melaksanakan dosa yang sama, dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan agama Islam. Itu contoh salah satu ajaran Islam yang mudah. Contoh kalau zaman dahulu, contoh dalam sejarah yang sangat populer, Nabi Ibrahim diminta mengorbankan anaknya Nabi Ismail, sedangkan kita hanya diminta untuk berkurban kambing. Nah, dalam hal ini juga contoh, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diminta berkurban kambing, sapi, onta atau yang sejenisnya. Maka kita sudah cukup hanya berkorban satu saja, misalnya 1 tahun kalau yang mampu, kalau yang nggak mampu seumur hidup sekali gitu kan. Kalau yang mampu setiap tahun bagus, kalau yang nggak mampu seumur hidup sekali juga nggak apa-apa. Nah, kemudian ada orang yang berlebih-lebihan. Maksudnya apa? Ada orang yang kapasitasnya hanya mampu menyembelih 1 ekor kambing, kemudian dia memaksakan diri ingin menyembelih 1 ekor sapi. Baik apa tidak? Baik. Tapi pada akhirnya akan terjadi dampak-dampak yang tidak diinginkan. Misalnya karena semua uang yang dia miliki untuk membeli sapi berkurban, sehingga dia tidak punya tabungan untuk antisipasi jika dia sakit. Dia jadi makannya susah dan sejenisnya. Itu contoh yang berlebihan. Nah, ini contoh lainnya orang yang melaksanakan sholat tahajud. Dia sholat tahajud misalnya sepanjang waktu tahajud terus, sehingga ketika menjelang waktu subuh dia sudah tidak tahan lagi, ngantuk sekali, sehingga dia tertidur dan bangun-bangun sudah siang. Nah, ini contoh ibadah tahajud bagus, tetapi berlebih-lebihan di dalam beribadah sholat tahajud kurang bagus. Karena apa? Dengan dia menjalankan ibadah sunat tahajud yang berlebihan itu, dia jadi meninggalkan sholat subuh yang
wajib, jadi meninggalkan keutamaan berjamaah sholat subuh. Coba kalau seandainya dia sholat tahajudnya sedang-sedang saja, misalnya 4 rakaat, 8 rakaat, setelah itu tidur lagi, nanti mau subuh bangun lagi, menjalankan ibadah yang lain, sehingga bisa continue terus. Nah, disinilah hadis ini menekankan pentingnya continue, pentingnya istiqomah dibanding dengan kokomuan. Jadi cek bahasa Sunda mah ibadah teh ulah kokomuan teuing. Keresep terus ke sakedeung deui bosan ninggalkeun teu. Jadi ibadah nu sae teh saalit ngan terus menerus gitulah. Nah, contoh ibadah yang berlebihan lain kayak yang kita jumpai di masyarakat kita seperti pernikahan itu kan. Nah, kalau dalam konsep asalnya itu pernikahan kan sangat sederhana. Yang penting ada calon pengantin pria, ada calon pengantin wanita, ada saksi, ada wali, kemudian dilaksanakan akad nikah, udah. Tuh, bahkan kalau melatih itu tanpa biaya pun jalan. Nah, kalau zaman sekarang nih kalau nggak salah ada tulisan di kantor urusan agama itu nikah di KUA gratis gitu kan. Ya kalau gratis sekali mungkin enggak lah, pasti ada biaya. Tapi paling tidak dengan hanya punya uang 1 juta atau 2 juta, seseorang itu sudah bisa melaksanakan ibadah pernikahan, sudah bisa menjalankan akad nikah sah secara agama, sah juga secara negara. Tetapi kemudian ada orang yang berlebihan, memang mengiklankan pernikahan itu adalah sunnah, tetapi tentu meskipun sunnah sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau kemampuannya hanya bisa melaksanakan pesta pernikahan dengan biaya 4 juta ya laksanakan 4 juta, 3 juta laksanakan 3 juta. Jangan sampai kemampuan seseorang melaksanakan pesta pernikahan 7 juta misalnya, dia mengadakannya sebuah pesta dengan biaya 700 juta. Nah, itu berlebih-lebihan. Nah, yang berlebih-lebihan begitu pada akhirnya akan memberatkan orang tersebut. Setelah dia nikah selesai, bukannya senang-senang bulan madu, membangun rumah tangga baru, tapi justru susah-susah bayar utang sisa pesta pernikahan. Coba kalau dia tadi nikahnya sederhana, sesuai dengan sunnah Rasul saja, maka setelah nikah dia tidak pusing memikirkan biaya pernikahan itu. Contoh itu berlebihan. Nah, pada akhirnya kalau yang berlebihan seperti itu tidak hanya berdampak pada dia yang sudah menikah saja, tetapi juga berdampak pada orang-orang yang mau nikah. Pada akhirnya orang-orang yang mau nikah harus mengumpulkan uang dulu puluhan juta, bahkan ratusan juta, baru dia itu berani meminang seorang gadis untuk menikah. Padahal tidak seperti itu. Di dampaknya itu luas. Coba kalau setiap orang semampunya saja. Terus inna dina yusrun wala yusyaddatina ahadun illa ghalabahu. Wala yusyaddatina ahadun illa ghalabahu. Maka ketika seseorang beribadah berlebih-lebihan, maka dia akan terkalahkan. Pasti akan bosan. Nah, contohnya tadi kalau yang tahajud, kalau yang berlebihan dia pasti sekali 2 kali, setelah itu dia bosan. Kecuali kalau dia berlatih dari sedikit dulu, misalnya 2 rakaat, setelah terbiasa naik lagi 4 rakaat, setelah terbiasa naik lagi 6 rakaat, setelah terbiasa naik lagi 8 rakaat, terus sampai dia terbiasa menjalankan ibadah yang banyak. Nah, bagi dia yang berlatih seperti itu tentu tidak berlebihan, karena memang porsinya, ada orang yang porsinya 2 rakaat, ada orang yang porsinya 8 rakaat, nah ada yang lebih banyak lagi. Yang enggak betul itu orang yang porsinya hanya 2 rakaat misalnya langsung naik ke porsi 8. Nah, itu maksudnya berlebihan seperti itu. Seperti dalam konteks nikah tadi itu, orang yang porsinya harusnya nikah dengan biaya 2 juta, dia melaksanakannya dengan biaya 200 juta, ya itu bikin kapok nanti. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil qadwati wa rawha wa syai'in minatul jati.
Nah, oleh karena itu, maka teguhlah dalam beramal. Dekatilah kesempurnaan. Oleh karena itu, janganlah berlebih-lebihan, tetapi lakukan dengan baik dan benar secara kontinu terus saja. Kalau bisa sempurna ibadahnya, syarat rukunnya sempurna, hatinya ihsan. Kalau tidak bisa, dekatilah kesempurnaan sedikit-sedikit sehingga lama-lama menjadi sempurna. Nah, di sini kemudian di akhir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan tips atau memberikan trik bagaimana cara beribadah supaya tidak berlebih-lebihan, supaya tidak bosan, supaya bisa istiqomah. Salah satunya adalah dengan cara beramal atau beribadah di waktu pagi, waktu setelah matahari tergelincir, dan di waktu sebagian dari malam. Maksudnya begini, Rasulullah memberitahukan kepada kita ada 3 waktu utama untuk kita beribadah, baik ibadah secara mahdhah maupun ghairu mahdhah, baik ibadah-ibadah yang kelihatannya seperti sholat, berzikir, atau ibadah-ibadah yang seperti bekerja, yaitu 1 di waktu pagi. Kenapa waktu pagi? Ya, ketika waktu pagi tenaga kita itu masih banyak, pikiran kita masih fresh, kemudian juga semangat pagi masih ada, sehingga apa saja ketika kita melaksanakan ibadah itu kita semangat, baik ibadah mahdhah misalnya melaksanakan sholat duha di waktu pagi hari, atau melaksanakan zikir dari setelah sholat subuh sampai waktu duha, itu semangat pagi. Karena apa? Tenaga masih banyak, pikiran masih segar, masih fresh lah. Begitu, atau sebaliknya kita melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah, seperti misalnya ke pasar masih waktu pagi, itu masih semangat, atau berangkat ke pekerjaan masih waktu pagi, masih semangat. Itu pertama, waktu pagi. Sehingga banyak orang yang kemudian waktu pagi ini menggunakan semangat pagi gitu. Ya, karena itu memang di waktu pagi biasanya orang bersemangat. Nah, kalau kita melaksanakan amal-amal di waktu pagi itu biasa itu bisa langgeng. Laksanakan di pagi hari, terus besok lagi, pagi lagi, besok lagi, terus gitu. Nah, selain waktu pagi, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberitahukan 1 waktu setelah matahari tergelincir. Nah, apa rahasianya? Ya, Anda bisa merasakan ketika matahari sudah tergelincir, itu biasanya itu panasnya mulai berkurang, angin mulai berhembus sepoi-sepoi. Apalagi kita sudah melaksanakan qailulah, tidur siang, begitu. Ingat, salah satu sunnah Rasul itu adalah tidur siang, qailulah. Bisa Anda laksanakan tidur sebentar sebelum melaksanakan sholat jamaah zuhur, atau bisa Anda laksanakan setelah melaksanakan sholat jamaah zuhur, tidur sebentar ya, misalnya 15 menit, setengah jam, atau banyak-banyaknya setengah jam. Nah, rahasianya apa? Ingat, qailulah itu sangat bermanfaat. Bahkan ada keterangan yang mengatakan bahwa setan itu tidak pernah tidur siang. Ya, kenapa? Setan terus-menerus sibuk menggoda manusia supaya tidak melaksanakan ibadah, supaya tidak taat kepada Allah. Itu ingat. Jadi kalau ada orang yang tidak suka terhadap sunnah Rasul tidur siang, qailulah, itu berarti mirip-mirip dengan perbuatan setan yang tidak pernah tidur siang. Bagi kesehatan tentu manfaatnya sangat banyak. Ibarat mesin, dari pagi sampai siang dia bekerja itu mulai panas, tapi ketika dia istirahatkan dulu, matikan dulu 10 menit, 15 menit sampai 1 jam, dia mulai dingin mesinnya tuh. Nah, ketika dia hidupkan lagi itu tenaganya banyak lagi, segar. Begitupun manusia. Nah, orang-orang yang biasa melaksanakan tidur siang, jamaah sholat zuhur, kemudian istirahat dan makan siang, dia akan tahu bahwa ketika seseorang melaksanakan sunnah Rasul di siang hari itu, tidur siang, sholat berjamaah zuhur,
kemudian istirahat cukup, lalu makan siang. Maka jika 4 hal itu dilaksanakan, dia seperti punya energi baru untuk melanjutkan aktivitas di siang hari. Di pagi hari dia semangat karena fresh baru bangun pagi. Di siang hari dia juga bersemangat dan fresh karena tadi itu makan cukup, tidur sudah, istirahat cukup. Kemudian situasinya mendukung. Matahari mulai tergincir, mulai dingin lagi, sepoi-sepoi. Nah ini hanya orang-orang yang melaksanakan 4 sunnah Rasul itu tadilah yang bisa merasakan semangat siang. Kalau semangat pagi ada, semangat siang juga ada. Begitu. Jelas ya? Nah jelas. Nah yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan kepada kita bahwa untuk melaksanakan ibadah, bekerja, perbuatan apapun bisa dilaksanakan di sebagian waktu malam. Sama konsepnya sebenarnya seperti tadi itu. Pertama istirahat tidur sebentar, setelah tidur itu kemudian bangun sholat. Setelah sholat dia tenaga secara fisik dia full karena sudah istirahat tidur yang cukup di awal malam. Kemudian secara mental dia juga cukup full karena melaksanakan sholat malam walaupun 2 rakaat. Nah setelah itu dia beribadah, baik ibadah qiyamul lail atau ibadah-ibadah yang dalam tanda petik sifatnya duniawi, mencari uang itu. Jadi ada 3 waktu untuk bekerja, katakan seperti itu, atau untuk beribadah yang dianjurkan oleh Rasul di awal pagi. Kenapa? Tenaga masih fresh, semangat masih fresh, dan sejenisnya. Kemudian setelah matahari tergelincir. Kenapa? Karena setelah matahari tergelincir itu udara mulai dingin, kemudian angin mulai berhembus sepoi-sepoi. Apalagi jika didukung dengan tadi melaksanakan ibadah sunat tidur siang dulu, sholat jamaah zuhur dulu, kemudian makan secukupnya, semangat pagi lagi. Jadi ada 3 waktu pesawat. Kalaulah ini orang-orang melaksanakan menjaga 3 waktu bersemangat untuk beribadah ini, maka insya Allah pekerjaannya dia itu akan maksimal. Saya jadi ingat itu waktu bekerja sama bos di Jakarta itu mengatakan, Mas kenapa ini tidak di lembur saja? Jawaban dia itu begini, ngelembur itu justru merugikan. Karena apa? Karena bekerja itu sudah capek dari pagi, siang, sore, tenaganya sudah terkuras habis. Kalaupun dia melaksanakan pekerjaan, maka pekerjaannya tidak akan maksimal. Karena apa? Secara psikologis jiwanya sudah capek, lesah lah, sudah males. Secara fisik juga tenaganya sudah habis. Sudah ya, jadi kita ulangi hadis ke-30 ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innad dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati wa rawhah wa syai'in minad duljah." Nah, akhirnya kita simpulkan bahwa ada 3 ibadah yang menjadi ciri-ciri kesempurnaan iman seseorang. Yang pertama ibadah puasa di bulan Ramadan, yang kedua ibadah qiyamul lail di malam bulan Ramadan, dan yang ketiga itu adalah ibadah mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian ada 3 waktu yang bisa membantu kita maksimal dalam bekerja dan beribadah, yaitu di waktu pagi hari, kemudian di waktu siang hari, dan kemudian di waktu malam hari. Dan perlu Anda ketahui bahwa agama Islam itu sudah sangat mudah, bisa dijalankan oleh siapa saja. Oleh karena itu, di dalam menjalankannya, pilihlah ibadah-ibadah yang mudah dulu bagi Anda, yang ringan.
jangan memaksakan diri sehingga akibatnya Anda akan merasa bosan dan meninggalkan ibadah tersebut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang engkau terima ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari doa yang tidak engkau kabulkan, dan dari rizki yang halal, dari rizki yang haram, dari rizki yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalan-amalan kami ya Allah, karena sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat maha penerima taubat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan-kebaikan kami di dunia dan juga limpahkanlah kebaikan-kebaikan kami nanti di akhirat ya Allah, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.